Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analog bagaimana saya hapus dulu saja. Analog bagaimana kemungkinan letak garis dan bidang. Yang pertama, kalau kita punya bidang pertama dengan bilangan arah A1, B1, C1 dan bilangan arah bidang kedua yaitu A2, B2, C2. Mungkin lebih mudahnya saya buat tabel saja. Misalnya antara V1 dan V2 kalau sejajar. Nah, kalau V1 dan V2 sejajar, maka syaratnya perbandingan bilangan arahnya sama, atau bisa lebih mudah dikatakan bahwa bilangan arahnya sama. Begini nggih. Tetapi kalau tegak lurus, V1 dan V2 saling tegak lurus, berarti hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Berarti A1, A2 ditambah B1, B2 ditambah C1, C2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kasus bidang dengan bidang. Bagaimana kalau kasusnya garis dengan garis? Jadi misalnya kalau saya punya bilangan arah dari garis pertama yaitu A1, B1, C1 dan G2, A2, B2, C2, garis G1 dan garis G2. Kalau garis G1 dan garis G2 itu sejajar, berarti sama ini syaratnya dengan ini. Perbandingan bilangan arahnya sama, atau bisa dikatakan lebih mudah bilangan arahnya sama. Kalau tegak lurus, ya ini sama dengan ini, berarti hasil kali dalamnya itu sama dengan 0. Nah, rekan-rekan, ini yang mungkin agak paling lebih perlu pemahaman lebih dalam. Jadi antara garis dengan bidang saja. Misalnya kalau saya punya bilangan arah bidang itu ABC besar dan bilangan arah garis ABC kecil. Misalnya. Nah, jadi begini. Kalau saya punya dua bidang, mohon maaf sebentar, saya ambil buku dulu untuk perumpamaan. Jadi begini, saya ulangi sedikit guys sambil lihat video ke arah saya ini yang saya peragakan. Ini sebuah bidang, katakanlah ini V1, ini V2. Nah, V1 dan V2 ini V1. Gini ya, biar lebih mudah. Begini mungkin. Nah, begini saja. Ini V1. Katakanlah bilangan arahnya A1, B1, C1. Kemana sih arah hadapnya atau arahnya dari bidang ini? Ke atas boleh, ke bawah boleh. Nah, makanya kenapa kadang bilangan arah boleh ditulis misalnya 111 atau -1, -1, -1. Karena dia dianggap menghadap atas boleh, ke bawah boleh. Nah, ada bidang V2 nih yang di bawah. Sejajar dengan V1. Atas V1, yang bawah V2 sejajar. Yang bidang yang atas menghadap kemana? Atas bawah. Bilangan arahnya A1, B1, C1. V2 sejajar V1 juga menghadap ke arah atas bawah. Ya kan? Berarti baik V1 maupun V2 yang saling sejajar itu sebenarnya menghadap ke arah yang sama. Makanya dapat kita bilang bilangan arahnya sama, gitu juga boleh. Jadi kalau bilangan arah V1 ini 111, bilangan arah V2 ini juga 111. Begitu nggih? Nah, ketika misalnya V1 dan V2 saling tegak lurus ini, maka prinsipnya yaitu hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita terapkan untuk bagian garis juga. Tadi saya punya, misalnya saya punya dua pena, ini sebagai garis G1, ini sebagai garis G2. Nah, garis G1 menghadap kemana? Atas bawah. Ya, makanya sebuah garis kalau bilangan menghadap atas bawah, misalnya bilangan arahnya 111, bisa kita tulis -1, -1, -1, karena boleh diasumsikan dia ke arah atas, boleh ke arah bawah. Yang ini sejajar dengan G1, maka bilangan arah ini
arahnya ini bisa diasumsikan ke atas juga ke bawah, maka bilangan arahnya itu bisa kita katakan sama. Jadi kalau ini bilangan arahnya 1, 1, 1, ini G2 sejajar G1, bilangan arahnya juga boleh 1, 1, 1 atau 2, 2, 2, atau boleh min 1, min 1, min 1, boleh min 2, min 2, min 2, dan seterusnya. Nah, baru nanti ketika garis G1 dan garis G2 saling tegak lurus, maka bilangan arahnya itu hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita terapkan prinsipnya pada kolom ketiga, yaitu antara garis dengan bidang. Ingat ya, tadi kalau prinsipnya gini, kalau arahnya sama, maka bilangan arahnya sama, atau perbandingan bilangan arahnya sama. Tapi kalau arahnya saling tegak lurus, maka hasil kali dalam bilangan arahnya itu sama dengan 0. Oke, sekarang saya punya ini. Saya punya bidang, dan saya punya garis. Gitu ya. Bidang ini menghadap kemana? Bidang ini menghadap ke atas dan bawah. Terus kemudian saya punya garis yang saling tegak lurus dengan bidang ini. Ingat, ini bidang, ini garis. Bidangnya menghadap ke atas bawah. Garisnya menghadap saling tegak lurus dengan bidang. Garisnya juga menghadap ke atas bawah. Jadi bidang dengan garis yang saling tegak lurus itu menghadap ke arah yang sama. Bidang ini menghadap ke atas bawah, garis ini tegak lurus dengan bidang, berarti juga menghadap ke arah atas bawah. Nah, artinya bidang yang tegak lurus garis ini sama-sama menghadap ke arah atas bawah. Berarti bilangan arah dari garis yang tegak lurus dengan bidang itu sama, atau perbandingan bilangan arahnya sama. Maka di sini kita tidak lagi pakai ini. Di sini kita tidak lagi pakai ini, tetapi pakai yang ini. Nah, kenapa? Karena tadi bidang tegak lurus garis itu bidang menghadap arah atas bawah, garisnya juga menghadap arah atas bawah, artinya menghadap ke arah yang sama, sehingga dapat dikatakan bilangan arahnya sama, perbandingan bilangan arahnya sama. Gitu nggih? Nah, sekarang yang susah itu yang bidang sejajar dengan garis. Ini bidang lagi. Bidangnya menghadap kemana? Ke arah atas, ke bawah. Ini sebuah garis. Garisnya sejajar dengan bidang. Ya, sejajar ini sejajar. Artinya tidak akan berpotongan dimanapun. Sekali lagi, bidangnya sejajar garis. Bidangnya menghadap kemana? Atas bawah. Ya kan? Tetapi garisnya yang sejajar bidang ini tadi menghadap kemana? Kanan kiri. Nah, bidangnya menghadap atas bawah. Garisnya menghadap kanan kiri. Oh, kalau ada garis yang sejajar bidang, ya kan, tadi garisnya sejajar bidang, bidangnya katakanlah menghadap atas bawah, arah atas bawah, garisnya menghadap ke arah kanan kiri, berarti hadapan atau arah dari antara bidang dengan garis itu kan saling tegak lurus. Ini tadi menghadap atas bawah, ini menghadap ke kanan kiri. Nah, atas bawah dengan kanan kiri berarti kan membentuk siku-siku atau tegak lurus. Berarti bagaimana arahnya kalau saling tegak lurus? Kalau arahnya saling tegak lurus berarti hasil kali dalamnya sama dengan 0. Berarti artinya kalau ada garis dengan bidang itu saling sejajar, maka syaratnya boleh begini. Hasil kali dalamnya sama dengan 0. Begitu nggih, hati-hati. Nah, jadi mungkin ini dan ini sama, ini dan ini sama, tapi begitu garis dan bidang, maka akan menjadi terbalik. Begitu nggih, semoga dapat dipahami. Kalau belum paham mungkin dapat di replay lagi untuk video ini. Terima kasih.